Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja pada pagi hari ini dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi ini. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini, mari dengan cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan, betapa besar anugerahnya, rahmatnya bagi kita. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, kita agungkan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Ku agungkan
Engkau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Betapa besar kasih dan rahmat-Mu bagi kami, orang berdosa yang diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Betapa sempurna Engkau memelihara kami, betapa sempurna Engkau menyertai kami. Minggu yang luar biasa bersama dengan Tuhan, Allah Immanuel yang membuktikan penyertaannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Sungguh Engkau baik dan untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, saat kami akan masuk menyembah, mengagungkan Engkau, beribadah kepadamu. Kami berdoa mohon belas kasih Tuhan, mengampuni, menyucikan, mentahirkan kami dari segala bentuk pelanggaran dan dosa kami di hadapan-Mu. Saat kami mendukakan hati Tuhan, saat kami mendukakan hati sesama, saat kami mendukakan pasangan kami, saat kami mendukakan rekan kerja kami, saat kami mendukakan anak-anak kami, sengaja atau tidak sengaja Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakkan kami berdiri di hadapan-Mu, mengagungkan dan meninggikan Engkau. Kiranya ibadah kami pagi hari ini menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya ketika Engkau disenangkan, Engkau berkenan hadir dan memberkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini saya rindu melihat ada orang-orang yang menikmati kasih Allah di tempat ini. Amin. Saudara boleh lambaikan tangan orang-orang yang mencintai Allah dan merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah akan membuat kita bersuka cita. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan, menyatakan kasih Allah yang besar di tengah-tengah kita dan bersuka cita. Saudara bisa lihat kiri kanan, kalau ada saudara kiri kanan yang mungkin masih bawa beban berat dari rumah, sukacitanya tidak ada, bisa tepuk bahunya dan bilang, bro, mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Sister, mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dengan bertepuk tangan bersama. Sebab kasih Allah ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan kita sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang maha mulia, Dia layak ditinggikan. Kau Tuhan yang mulia,
Saudara Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 77 berkata, Tauratmu adalah kegemaranku. Firman Tuhan adalah kegemaranku. Ketetapan-ketetapan Tuhan adalah kesukaanku. Pagi hari ini saat kita memberi hati kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan, ambil waktu ini menjadi waktu yang benar-benar berkualitas, menenangkan hati kita. Satu minggu kita disibukkan dengan banyak hal, pikiran kita penuh, ada banyak hal yang harus kita urus. Tapi hari ini, waktu ini secara khusus, kita rindu Tuhan mengisi kita, menasehati kita dengan firman-Nya, menuntun kita pada jalannya. Sama-sama kita siapkan hati pagi ini.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan ini. Bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya puji-pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saat ini kami akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan diberitakan. Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, pengertian kepada setiap kami yang hadir dalam ruangan pada pagi hari ini. Dan Tuhan tolong juga hamba-Mu yang terbatas adanya untuk menyampaikan pesan yang begitu mulia daripada Tuhan ini. Pakailah bibir mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, biarlah apa yang akan diperkatakan pada pagi hari ini cocok dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kesempatan yang kita boleh pakai pada pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca definisi pemuridan GKKK. Kita mulai bagian pertama, definisi pemuridan. Pertama, anugerah dari Allah, memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan. Ketaatan kepada Allah, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus. Yang ketiga, perjalanan bersama keluarga Allah, menghidupi semua proses tersebut bersama dengan keluarga Allah. Bila kita terus mengingat akan definisi pemuridan yang telah digagas oleh sinode kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan simpan Injil untuk diri sendiri. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membacanya bergantian atau secara bertanggapan. Saya baca ayat yang ke-13 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-14, demikian seterusnya. Nanti kita akan bergantian. Saya membaca ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kalau saya mau katakan ini ada kabar menggembirakan, ada berita yang menghibur kita, tetapi sekaligus juga ada sebuah teguran yang muncul di dalam pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Dari mana kita bisa tahu ada kabar yang menghibur di sana? Kalau Bapak Ibu membaca dalam bagian ini, dikatakan bahwa keselamatan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara sudah percaya sama Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita memperoleh keselamatan itu. Tetapi di sisi lain, pada saat yang sama, firman Tuhan ini datang untuk menegur saya dan saudara. Kalau saya bisa katakan ini adalah sebuah teguran yang serius untuk gereja Tuhan. Tegurannya apa? Tegurannya adalah seringkali Injil yang kita telah terima, Injil yang kita sudah nikmati, kita bersyukur untuk keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali Injil itu
kabar keselamatan itu berhenti sampai di kita. Tidak kemudian kita alirkan apa yang telah kita terima itu, apa yang telah kita peroleh itu untuk orang lain. Makanya Bapak Ibu nanti perhatikan di pembacaan itu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau saya mau katakan ini seperti seorang yang memiliki obat Bapak Ibu untuk penyakit yang mematikan. Ia tahu bahwa obat itu mampu untuk menyembuhkan dan dia punya obat tersebut. Tapi ia tidak mau membagikannya kepada orang lain. Padahal dia tahu ketika dia memberikan obat itu kepada orang lain itu pasti akan disembuhkan, memperoleh kesembuhan. Tetapi ia lebih memilih untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, maka sebuah kalimat yang satu kata yang cocok untuk orang seperti ini adalah orang yang egois. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli tentang keselamatan nyawa seseorang. Nah, bukankah ketika kita berbicara tentang keselamatan yang sudah kita peroleh, waktu kita tidak membagikannya kepada orang lain, waktu kita menyimpannya untuk diri kita sendiri, bukankah kata yang sama cocok juga dilekatkan pada kita? Nah Bapak Ibu, seringkali Injil itu hanya berhenti di kepala kita saja. Kita tahu bahwa Allah itu menyelamatkan kita tahu Allah itu baik. Kita tahu bahwa kita telah menerima keselamatan yang kekal daripada Allah. Kita tahu seringkali menaruh Injil itu hanya dalam hati kita saja. Seringkali Injil itu hanya tinggal hanya dalam gedung gereja saja, seperti ibadah begini kita membicarakannya. Tapi sungguh Injil itu tidak keluar melalui hidup kita kepada orang lain. Padahal kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-13 Bapak Ibu, jelas sekali Paulus katakan di sana, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu akan hal itu, ketika berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka Bapak Ibu perhatikan ayat 14, ayat 15, kemudian Paulus melanjutkan dengan sebuah pertanyaan di sana. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Paulus dan kalau saya mau katakan ini sebuah pertanyaan sangat tajam sekali. Kalau orang harus berseru kepada Yesus untuk diselamatkan, pertanyaannya yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Selanjutnya Paulus katakan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dua kebenaran dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Dua hal yang akan saya ajak kita renungkan bersama-sama. Yang bagian pertama, kita akan melihat bahwa Injil adalah kabar keselamatan. Kalau Injil itu adalah kabar keselamatan, maka Injil itu tidak boleh berhenti pada kita saja. Bagian yang kedua kita akan pelajari nanti bahwa Injil harus diberitakan supaya orang mendengar dan diselamatkan. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Injil adalah kabar keselamatan. Karena itu Injil tidak boleh berhenti pada kita sendiri. Ayat yang ke-13, bagian ini Paulus memberikan sebuah kalimat yang sangat menarik sekali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu di sini, di dalam ayat ini Paulus sedang menunjukkan bahwa isi Injil itu dan mengapa Injil tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri. Karena Paulus katakan Injil adalah kabar keselamatan bagi orang yang berdosa. Nah Bapak Ibu ketika Paulus berkata barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sana Paulus sedang berbicara tentang kebutuhan terbesar manusia. Kebutuhan terbesar manusia. Apa? Pertanyaannya apa kebutuhan terbesar manusia? Kebutuhan terbesar manusia bukan soal ekonomi. Meskipun kita membutuhkan itu. Bukan soal kesehatan. Kebutuhan terbesar manusia bukan soal relasi. Meskipun itu penting. Kita tidak menyepelekan soal ekonomi, kita tidak menyepelekan tentang kesehatan.
Kita tidak menyepelekan soal relasi. Tapi di sini Paulus sedang membawa kita kepada sebuah kebutuhan yang paling dalam, yaitu keselamatan dari dosa dan keselamatan dari murka Allah. Yesus mengampuni dosa, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang berita Injil, maka ini perlu menjadi catatan bagi kita. Bagi setiap kita yang mau memberitakan Injil, bersaksi kepada orang lain, maka perlu hal ini kita perhatikan. Ada sebuah pembedaan pusat Injil di sini. Pusat Injil itu adalah Kristus. Seringkali niat baik untuk memberitakan Injil, tapi yang diberitakan itu apa? Diberitakan kalau kamu ikut Yesus, percaya sama Yesus, hidupmu akan selalu mudah. Kalau kamu percaya sama Yesus Kristus, ada sebuah janji finansial di sana. Usahamu akan selalu baik, hidupmu akan selalu aman, selalu akan diberkati oleh Tuhan. Beritakan tentang Yesus, tapi yang diberitakan hanya kesembuhan secara fisik. Kalau kamu percaya sama Yesus Kristus, terima Dia, maka kalau kamu sakit, kamu pasti akan sembuh. Meskipun waktu kita berdoa, kadang-kala kita menerima kesembuhan waktu kita berdoa. Menerima mujizat daripada Tuhan. Waktu beritakan Injil, ya kita beritakan kalau percaya sama Yesus, kamu akan dapat jalan keluar dari setiap masalah-masalah hidupmu. Masalah-masalah duniawi. Meskipun memang waktu kita berdoa, Tuhan berikan kita jalan keluar. Tapi Bapak Ibu, pusat daripada Injil itu bukan hal-hal yang seperti itu. Pusat daripada Injil yang harus kita beritakan kepada orang lain, yaitu pengampunan bagi orang berdosa. Pengampunan bagi orang berdosa. Kristus mati menanggung hukuman dosa. Kristus bangkit mengalahkan maut. Dan anugerah hidup yang kekal. Ini adalah berita Injil yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Bukankah kadang banyak orang yang kecewa ketika dia sudah terima Yesus? Waktu dia dengar berita Injil, karena ternyata yang disampaikan itu bukan Injil yang sesungguhnya, bukan inti daripada Injil. Hanya bicara tentang sebuah finansial. Hanya bicara tentang kelepasan daripada sebuah masalah. Bukankah waktu kita percaya sama Yesus sampai hari ini pun kita juga tetap punya masalah kan, bukan Bapak Ibu? Jadi waktu kita memberitakan tentang Injil itu kepada orang lain, hanya memberitakan tentang kesembuhan fisik, terlepas daripada masalah duniawi ini, maka sebenarnya orang-orang yang mendengarnya dia akan sangat rapuh. Ketika nanti dia dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, dia akan merasakan kenapa seperti ini. Dia tidak mendapatkan kesembuhan, tidak mendapatkan kemakmuran dalam finansial, akan mengalami kekecewaan-kekecewaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka catatan bagi kita pada hari ini, waktu kita memberitakan Injil, bisa saja ini menjadi sarana. Bisa saja kesembuhan fisik itu jadi sebuah sarana, tapi itu bukan inti. Bisa jadi sebuah sarana untuk kita memberitakan Injil kepada orang tersebut. Tapi jangan jadikan itu sebuah inti daripada pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil berbicara tentang pengampunan bagi orang berdosa. Kristus mati menanggung hukuman dosa. Kristus bangkit mengalahkan maut. Dan anugerah hidup yang kekal yang kita peroleh. Selanjutnya kita perhatikan ada kata barang siapa di sana Bapak Ibu dalam bagian ini. Kata barang siapa ini berarti ini terbuka. Injil itu terbuka kepada semua orang yang datang kepada Dia. Tidak dibatasi oleh suku tertentu, tidak dibatasi oleh latar belakang seseorang, tidak dibatasi oleh pendidikan seseorang, tidak dibatasi oleh profesi, tidak dibatasi oleh status sosial atau masa lalu seseorang. Kata barang siapa di sana berarti Injil itu terbuka kepada siapa saja yang datang kepada Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu ada kata berseru di sana. Kata berseru ini berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kata berseru di sini bukan sekedar mengucapkan sebuah kata-kata religius, bukan hanya sebuah mantra, ini bukan hanya sebuah formalitas, bukan. Tapi kata berseru ini berarti datang kepada Kristus dengan iman. Mengakui dosa, menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, memohon belas kasihan Allah, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini arti daripada kata berseru yang disebutkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kabar keselamatan.
yang menyelamatkan jiwa seseorang yang akan binasa. Ketika dia mendengarkannya, menerimanya, dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, Injil tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, ada sebuah ironi ya. Ada hal yang sangat ironis rasanya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, ini semua kita lakukan. Kita dengan mudah berbagi banyak hal kepada orang lain. Kalau bicara tentang kesehatan, kita bisa membicarakannya dengan fasih. Meskipun kita bukan orang yang terpelajar dalam dunia medis, tidak pernah sekolah tentang kesehatan, tapi kalau kita bicara tentang obat-obatan, tadi kami bicara di kantor sebelum ini, obat herbal dan lain sebagainya. Ya, kami banyak referensi juga tentang itu, tapi ya itu hal yang baik. Waktu kita bicara tentang kesehatan, misalnya pergi kunjungan orang ke rumah sakit Bapak Ibu. Dia bilang sakit apa? Kita mulai menjadi dokter di sana, dokter kedua. Padahal dokter sudah kasih resep kepada mereka. Kita yang kunjungi, Bapak Ibu saya sarankan waktu Bapak Ibu kunjungi orang sakit, sebaiknya jangan memberikan resep-resep tambahan. Biarlah dokter yang menanganinya. Karena saya banyak mendapati orang-orang pergi kunjungan ke rumah sakit, mereka lebih pintar daripada dokter. Nah kayaknya minum obat ini, minum ini, oh dokter itu tidak bagus. Nah Bapak Ibu jangan, karena kita tidak ahli dalam hal itu. Sebaiknya waktu kita pergi kunjungan orang sakit, kita pergi menguatkan, menghibur, doakan, selesai. Nanti kalau mau di rumah itu urusan lain. Tetapi di rumah sakit biarlah tenaga medis yang memang expert dalam bagian itu untuk menanganinya. Nah Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang kesehatan, kita fasih menyebutkan itu kepada orang lain. Kita membicarakannya dengan luar biasa. Waktu bicara tentang pekerjaan juga seperti itu. Kita bicara tentang keluarga, kita begitu fasih membicarakannya. Bicara tentang usaha, bisnis, kita fasih membicarakannya. Bahkan kita sering posting berita, foto, cerita, bahkan hal-hal yang sepele pun juga kita begitu senang membicarakannya. Hanya menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kabar keselamatan yang justru itu yang sangat penting, sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh manusia, tidak kita beritakan? Kenapa keselamatan itu justru berhenti sampai pada diri kita? Mengapa kita begitu bebas berbicara tentang banyak hal, tetapi sulit berbicara tentang Kristus? Ini jadi perenungan saya Bapak Ibu dalam satu minggu ini dalam persiapan khotbah. Mengapa kita begitu aktif membagikan hal-hal yang sifatnya sementara, tapi pasif dalam membagikan berita Injil? Masalahnya di mana sebenarnya? Apakah Injil itu kita anggap tidak berharga? Saya yakin waktu ditanya kepada kita, apakah kita yakin bahwa Injil itu berharga? Kita semua akan sepakat mengatakan bahwa Injil itu berharga. Seringkali masalahnya adalah ada di hati saya dan saudara. Hati kita sudah terlalu nyaman menikmati Injil itu untuk diri sendiri. Nah Bapak Ibu, yang mengagetkan saya, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Group. Saya lupa tahun berapa, kemarin kalau tidak salah 2013 ya, meskipun ini sudah tahun yang cukup lama. Survei yang dilakukan ini mencari tahu, mendata bagaimana, apakah seorang mereka percaya bahwa ketika mereka terima Injil, punya tanggung jawab untuk membagikan iman mereka kepada orang lain. Nah ketika ditanyakan akan hal itu, ternyata ada 73% orang yang mengakui dan percaya bahwa Injil itu memang tanggung jawab kami. Injil itu harus kami beritakan. Ada 75%. Tapi Bapak Ibu, ketika hal ini masuk dalam prakteknya, angka itu turun sampai kepada 52%. 73 orang percaya bahwa Injil itu harus diberitakan, tetapi dalam eksekusinya, dalam prakteknya hanya 52% orang Kristen yang kemudian melakukan pemberitaan Injil itu. Dan bahkan di dalam survei itu mengatakan itu pun hanya sekali setahun. Bukan setiap hari mereka memberitakannya. Nah ini menjadi sebuah perenungan bagi saya dan saudara.
Kalau ini dilakukan di gereja kita, saya tidak tahu berapa persen ada di antara. Apakah saya berharap bahwa persennya akan lebih besar daripada ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi masalahnya bukan karena kita tidak setuju bahwa penginjilan itu hal yang penting. Saya yakin waktu ditanyakan apakah penginjilan itu penting, pasti semua kita dalam ruangan ini akan mengatakan itu hal yang penting. Kita setuju dengan itu. Seringkali masalahnya adalah ada pada ketidaktaatan kita. Ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Ada ketidaknyamanan ketika zona nyaman kita akan digoyang. Dan bahkan mungkin ini lebih parah lagi adalah kalau hilangnya beban dalam diri saya dan saudara. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 ini, kalau saya mau bilang Bapak Ibu, menegur kenyamanan saya dan saudara hari ini. Menegur kenyamanan kita. Kalau kita sungguh percaya kepada Kristus satu-satunya juru selamat, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia di dalam Kristus orang berdosa diampuni, kalau kita percaya bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, maka saya dan saudara tidak boleh puas hanya karena kita sudah mendengarkannya. Kita harus juga memberitakannya kepada orang lain. Nah Bapak Ibu, kesaksian saya waktu dari Kalimantan ke sini, kembali ke Merauke, karena saya ikut kapal dari Tarakan ke Makassar, ya 3 malam, 26, 29 sampai di Makassar. Nah ketika di dalam kapal Bapak Ibu, kapal itu kan saya diambil di kelas ekonomi. Ya, kalau Bapak Ibu biasa ikut kapal, tahu itu ada, kita baku dempet-dempet begini. Ya hanya dikasih, apa itu namanya, kasur. Nah Bapak Ibu ada banyak orang di sebelah saya, tetangga-tetangga saya, dari berbagai macam tempat. Ada percakapan terjadi di antara kami. Dan kadang-kadang saya malas layani mereka karena terlalu, saya rasa pengen untuk tidur, terlalu banyak bicara. Saya baring, karena mungkin juga rasa kelelahan, padahal di kapal kita tidak buat apa-apa, tapi juga rasa cukup lelah. Nah saya beberapa kali saya abaikan dan kadang saya pergi lari, menghindari percakapan di antara orang-orang itu. Dan saya nyaman dengan itu. Tidak diganggu banyak diskusi-diskusi, karena saya memang tipenya tidak terlalu suka untuk banyak bicara dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Nah ini kelemahan terjadi pada saya. Nah kemudian Bapak Ibu, singkat cerita sampai di Makassar, itu tidak ada masalah. Dan yang membuat saya menyesal itu Bapak Ibu, ketika saya sampai di Merauke, waktu dalam persiapan firman Tuhan ini, saya punya sebuah penyesalan yang cukup besar. Kenapa? Saya punya waktu yang cukup banyak ada di kapal, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Bahkan mereka buka peluang-peluang, ada buka kesempatan untuk berbicara tentang Injil. Saya hanya 1-2 kata, kalimat saya tidak mau panjang lebar membicarakannya. Kesempatan begitu terbuka untuk saya, tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan apa yang harus saya lakukan. Tuhan kasih kesempatan bagi saya untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Nah Bapak Ibu, mengapa saya ceritakan akan hal ini kepada Bapak Ibu? Saya tidak malu menceritakan akan hal ini. Ini untuk saudara, kita semua bisa melihat bahwa sebagai seorang hamba Tuhan pun, waktu saya mengkhotbahkan akan hal ini, khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang mendengarkannya. Khotbah ini juga untuk saya yang mempersiapkannya. Ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka kepada saya untuk saya memberitakan tentang Injil kepada orang lain. Tapi saya bungkam, tidak menyampaikannya kepada mereka. Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ketika Tuhan buka kesempatan kepada kita. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan, berapa banyak percakapan kita yang lewat begitu saja tanpa kita memberitakan Injil kepada orang tersebut. Jangan tunggu alasan-alasan klasik, saya belum belajar tentang penginjilan. Jangan menunggu kita sempurna. Jangan menunggu karakter kita sempurna. Dan bisa jadi Bapak Ibu,
orang yang di sebelah Anda mungkin sedang mencari penghiburan sejati dari Injil. Ini menjadi sebuah penyesalan saya ketika saya persiapkan firman Tuhan ini. Ada banyak orang-orang di sekitar saya pada waktu itu yang harusnya bisa mendengarkan Injil dari saya, tapi saya tidak memberitakannya. Jangan sampai terjadi sebuah penyesalan dalam diri kita Bapak Ibu, karena kita tidak memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Injil harus diberitakan supaya orang mendengar dan diselamatkan. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita perhatikan di sana, Paulus katakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada namanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah logika yang Paulus sampaikan di sini, terlihat sederhana, tapi logika yang sangat tajam. Paulus menunjukkan satu rantai yang sangat jelas saling terkait di sana. Paulus katakan bahwa orang yang diselamatkan ketika dia berseru kepada Kristus. Mereka berseru kalau mereka percaya. Mereka percaya kalau mereka mendengar. Mereka mendengar kalau ada yang memberitakannya. Dan ada yang memberitakan karena Allah yang mengutus. Artinya apa Bapak Ibu? Injil tidak boleh berhenti pada orang yang sudah menerimanya. Injil tidak boleh berhenti hanya sampai pada saya dan saudara yang sudah menerimanya. Injil harus diberitakan supaya orang lain bisa mendengarnya. Mereka mendengar kalau ada yang memberitakannya. Bapak Ibu Saudara, iman Kristen lahir ketika orang mendengar berita tentang Kristus. Jadi Injil Kristus itu seorang bisa beriman kepada Kristus. Iman yang sejati kalau dia menerima berita tentang Kristus. Berita tentang apa? Tentang siapa itu Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, dan mengapa kita membutuhkannya, dan bagaimana keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ini adalah inti iman daripada iman Kristen. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak boleh puas hanya dengan berkata, yang penting saya hidup baik. Bapak Ibu, hidup baik itu penting. Hidup baik itu penting. Hidup berintegritas itu, menjaga integritas itu, hidup itu penting. Makanya bulan lalu Bapak Ibu kita banyak berbicara tentang sekitaran integritas hidup, tentang kekudusan hidup. Mengapa? Karena itu hal yang penting. Tapi kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Artinya, pada akhirnya orang perlu mendengar tentang Kristus. Perlu mendengar tentang Kristus. Mereka perlu mendengar bahwa mereka orang yang berdosa. Mereka perlu mendengar bahwa Kristus itu mati dan bangkit untuk mereka. Mereka perlu mendengar bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia tapi anugerah Allah. Dan mereka perlu mendengar bahwa siapapun yang berseru kepada Kristus akan diselamatkan. Bapak Ibu, bukankah seringkali ini yang muncul dalam pemikiran kita, ya saya cukup hidup baik, saya cukup menunjukkan integritas hidup dimanapun saya berada, saya menunjukkan kasih, tapi kita seringkali untuk tidak berkata-kata ketika ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu, di sini saya tidak sedang mempertentangkan antara teladan hidup dengan perkataan. Nah seringkali kan orang mempertentangkan kedua hal ini. Yang mana lebih baik? Kesaksian hidup, teladan hidup, atau perkataan? Ada yang di kubu ini, perkataan itu penting, itu yang paling penting.
Tapi ada di kubu sebelah yang mengatakan teladan hidup yang paling penting. Apalah gunanya kita berbicara, pergi menginjili sana kemari, tapi hidup kita tidak diperhatikan. Teladan hidup. Nah Bapak Ibu, seharusnya kedua hal ini tidak boleh kita pertentangkan satu dengan yang lainnya. Karena Alkitab membicarakan kedua-duanya. Alkitab membicarakan kita harus menjadi teladan hidup, kesaksian hidup kita harus nyata. Tapi di sisi lain, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk memberitakan firman itu kepada orang. Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar tentang Injil itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya analogikan, perkataan dengan perbuatan itu ibarat dua sisi mata uang Bapak Ibu. Dua sisi mata uang, kalau hanya satu sisi saja tidak akan laku itu uang. Jadi dua-duanya harus ada. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Di saat kita menjaga kehidupan, kekudusan hidup kita, integritas hidup kita, tapi di saat yang sama juga kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih kita kepekaan kapan kita harus memberitakan Injil itu kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Satu pertanyaan yang kalau kita mau katakan cukup menegur kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Hidup baik dan integritas itu penting, tetapi pada akhirnya orang perlu mendengar tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil yang benar dalam Roma pasal 10, 14, 15 ini. Injil yang benar bukan hanya membuat kita bersyukur karena kita diselamatkan. Injil yang benar membuat kita rindu supaya orang lain mendengar kabar yang sama. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita, ya sekarang kita coba lihat di gereja kita, dan secara sinode istilah cross ini sudah didengung-dengungkan dan ada pelatihan sana sini, di setiap unit mengadakan pelatihan pemuridan. Dan setiap huruf itu ada artinya, ada penjelasan-penjelasan yang dijelaskan di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu, kalau fokus kepada huruf R itu bicara tentang sebuah misi, itu bicara tentang sebuah penjangkauan. Kalau huruf C berbicara tentang pelayanan, perhatian, diakonia, bicara tentang studi di sana, tentang belajar firman Tuhan, tentang melayani. Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang pemuridan, kita tidak hanya boleh berhenti sampai di C, kita tidak boleh pilih O, kita tidak pilih hanya S, tapi semua bagian ini harus kita hidupi. Melakukan, menjangkau, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Kelompok pemuridan tidak boleh berhenti pada saling menguatkan, saling mendoakan, saling belajar firman Tuhan, lalu berhenti sampai di situ. Pemuridan yang sejati harus menghasilkan hati yang mau menjangkau. Saya ulangi kata ini. Pemuridan yang sejati harus menghasilkan hati yang mau menjangkau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Harus ada beban bagi orang yang belum mengenal Kristus. Harus ada kerinduan supaya Injil mengalir keluar dari kelompok kita. Jadi kelompok yang ada, cross yang ada dalam gereja kita itu bukan hanya seperti saya pernah sebutkan kata ini, hal ini. Saya ulangi kembali bahwa cross yang ada di gereja kita bukan sifatnya care group. Tapi itu bicara tentang sebuah cross misional. Di sana ada misi Allah, kita bermisi melalui kelompok-kelompok yang ada. Jadi Bapak Ibu, untuk setiap para CL di dalam gereja kita, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa kelompok yang ada ini bukan hanya berhenti untuk saling memperhatikan, peduli kapan dia ulang tahun, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi ada sebuah misi yang pada akhirnya kita lakukan di dalam setiap cross, bagaimana kita menjangkau melalui kelompok-kelompok yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Harus ada kerinduan supaya Injil mengalir keluar dari kelompok kita. Mari keluar dari zona nyaman kita dan sampai kepada orang lain. Cross kita bukan care group, tapi cross misional, bermisi. Allah memanggil gereja membawa kabar baik. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada bagian yang ditulis oleh Paulus di sini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Artinya, pemberitaan Injil bukan ide manusia. Ini bagian dari rencana Allah, dan Allah yang menyelamatkan orang berdosa juga, Allah yang mengutus gerejanya untuk memberitakan Injil. Jadi Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang sama juga yang mengutus kita memberitakan Injil. Gereja adalah komunitas yang diutus. Gereja bukan hanya tempat kita datang, nyanyi, duduk, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, diberkati, baru pulang. Bukan. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi untuk kemudian kita kembali ke dunia sebagai saksi Kristus. Bapak Ibu, tempat Tuhan menaruh saudara adalah ladang kesaksian saudara. Waktu kita dengar kata diutus, jangan berpikir satu tempat yang terlalu jauh, meskipun ada orang-orang yang memang Tuhan panggil untuk itu. Tapi waktu kita dengar kata diutus di sana, maka tempat Tuhan menaruh saudara, itulah ladang kesaksian Anda. Atau dengan kata istilah yang sangat familiar di gereja kita adalah mimbar Anda. Untuk menyampaikan tentang Kristus itu kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Waktu Anda ada di rumah, waktu Anda ada di sekolah, kantor, tempat usaha, lingkungan, inilah ladang pelayanan untuk Anda memberitakan tentang Kristus itu kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Saudara yang guru, dosen, Tuhan menaruh saudara di tengah murid, mahasiswa, orang tua dan rekan kerja. Sebagai ASN atau pegawai kantor, Tuhan menaruh saudara di sana, di tengah relasi dan setiap keputusan-keputusan setiap hari yang di mana Anda berada. Sebagai pedagang, sebagai pengusaha, Tuhan menaruh saudara di tengah pelanggan, pekerja dan rekan usaha. Saudara yang ada di tenaga kesehatan, Tuhan menaruh saudara di sana untuk menguatkan orang-orang yang rapuh dan mengalami ketakutan karena sakit yang mereka alami. Saudara yang ibu rumah tangga, Tuhan menaruh saudara di rumah, di tengah anak-anak, pasangan, keluarga, dan di lingkungan sekitar. Saudara yang sebagai pekerja lapangan, Tuhan menaruh saudara di tengah-tengah banyak percakapan dan perjumpaan yang bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu, pengutusan tidak selalu berarti pergi ke tempat yang jauh. Seringkali pengutusan dimulai dari kesadaran yang sederhana ini. Dimulai dari kesadaran sederhana. Tempat Tuhan menaruh saya hari ini adalah ladang kesaksian saya hari ini juga. Kita sampai kepada hal yang praktisnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukannya? Bapak Ibu, saya menutup bagian khotbah saya pada pagi hari ini. Ada beberapa langkah praktis yang kita bisa lakukan. Yang utama kita bisa lakukan adalah mendoakan satu atau dua orang. Jangan banyak-banyak, kalau mau banyak-banyak silakan Bapak Ibu, tapi fokus kepada satu dua orang. Secara konsisten mendoakan mereka. Jangan mulai dengan target yang besar, mulailah dengan satu dua orang, dua nama yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Apakah dia anggota keluarga Anda, teman kerja Anda, tetangga Anda, sahabat Anda, atau rekan usaha Anda. Doakan dia dengan setia. Minta Tuhan buka hati mereka. Nah setelah kita doa Tuhan buka hati mereka, jangan kemudian katakan biarlah orang lain yang pergi memberitakannya. Biarlah pendeta saya atau majelis saya memberitakannya. Minta Tuhan juga kasih kekuatan kepada kita yang berdoa itu untuk menyampaikannya kepada mereka. Kalau ada kesempatan Tuhan buka. Yang kedua, hiduplah sebagai saksi Kristus. Kesaksian kita bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hidup.
Makanya tadi saya katakan bahwa perkataan dengan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Hiduplah dengan integritas hidup. Jangan bicara tentang Kristus tetapi hidup kita seperti hidup dunia ini. Bukan berarti kita harus sempurna, tetapi hidup kita harus menunjukkan bahwa Kristus sungguh memerintah, mengontrol kehidupan kita. Dan yang ketiga, ceritakanlah Kristus ketika Tuhan membuka pintu. Ini dia Bapak Ibu. Ceritakanlah ketika Tuhan membuka pintu. Tuhan akan memberikan kepekaan-kepekaan kepada kita. Saudara tidak harus menjadi seorang teolog besar untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Mulai dengan hal yang sederhana, ceritakan, yang paling simpel adalah Bapak Ibu, ceritakan siapa Kristus bagi Bapak Ibu. Siapa Kristus bagi kita, ceritakan mengapa kita membutuhkan Kristus, dan ceritakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Allah mengasihi orang-orang yang berdosa, dan ceritakan bagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Itu hal yang sangat simpel Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir kalau waktu bicara tentang memberitakan Injil itu kita bicara tentang sebuah teori, meskipun itu hal yang baik. Tapi kadang-kadang tidak perlu hal yang terlalu panjang, jelimet begitu. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu adalah satu kesaksian yang hidup yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan sebuah pertanyaan refleksi bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Apakah Injil berhenti pada diri saya, atau Injil itu mengalir melalui saya untuk saya bagikan kepada orang lain? Kira ini menjadi pertanyaan yang kalau saya mau katakan mengganggu kita secara hal yang positif. Supaya kita berpikir, mulai merenungkan apa yang harus saya lakukan. Apakah selama ini saya lebih banyak menyimpan Injil itu untuk diri saya sendiri? Kalau iya, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, menegur kita, jangan simpan untuk diri kita sendiri. Masakan sebuah kabar yang begitu besar dan kabar yang begitu baik, kenapa kita menyimpan untuk diri kita sendiri? Kenapa kita tidak tergerak hati untuk membagikannya kepada orang lain? Bukankah kita rindu untuk mereka juga diselamatkan seperti kita diselamatkan? Itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menolong dan menguatkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk sebuah teguran yang datang kepada kami. Kami tahu bahwa firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan telinga kami, membuat kami terhibur. Tapi kadangkala firman itu datang menegur setiap kami. Dan kalau firman-Mu datang pada pagi hari ini menegur kami, Tuhan berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran itu sesederhana apapun kalimat-kalimat yang kami dengarkan. Biarlah itu menolong kami untuk mengingat dan menyadari bahwa ada hal yang salah dalam diri kami kalau kami selama ini mengabaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami seringkali gagal. Seringkali yang kami lakukan adalah mementingkan diri kami sendiri. Kami begitu nyaman dengan keberadaan kami. Kami begitu fokus kepada diri sendiri. Tanpa kami melihat orang lain yang membutuhkan tentang Injil-Mu. Tolonglah kami pada pagi hari ini untuk menyadarinya dan boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk beberapa anak Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Bersyukur bersama dengan anak Janessa Wiondi. Kami juga bersyukur bersama dengan anak Howard. Tuhan begitu baik bagi mereka. Sehingga pada minggu ini mereka boleh menikmati kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan kedua anakmu ini. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan mereka. Memberkati kehidupan mereka, memberkati pertumbuhan rohani mereka. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Helmi yang pindah tempat pekerjaan, pindah tugas ke Bovendigul. Tuhan tolong hamba-Mu,
ketika Tuhan pindahkan di tempat yang baru, mutasi tempat yang baru, biarlah Tuhan hamba-Mu ini boleh beradaptasi di sana, boleh jadi berkat ketika hamba-Mu boleh berada di sana. Pakailah Ibu Helmi menjadi kesaksian, boleh memberitakan tentang kabar baik yang ia telah peroleh itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberkati Ibu Helmi boleh jadi berkat. Kami juga berdoa untuk Ibu Charlotte yang masih dalam proses pengobatan. Tuhan tetap tolong hamba-Mu, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketenangan. Hamba-Mu tetap bersandar kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialami saat ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan dan jemaat Tuhan yang juga dalam keadaan sakit. Opa Tristan juga kami berdoa, Tuhan juga akan tolong dalam pemulihannya. Tuhan juga memberkati, biarlah dia boleh dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung sekolah dan gereja yang sedang dilakukan oleh tukang. Tuhan akan tolong juga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan akan tolong biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan biarlah mereka dengan pertolongan Tuhan dijaga oleh Tuhan supaya dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan mereka ketika mereka mengerjakan pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa rencana dari Miss Gina sebentar sore akan masuk rumah sakit, persiapan dari untuk kelahiran bayinya. Kami berdoa Tuhan akan tolong juga hamba-Mu dalam semua proses, memberkati keluarga ini, Pak Ronald yang akan mendampingi istri dalam proses kelahiran ini. Tuhan akan tolong supaya boleh melewati semua ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Berikan kekuatan dan tenaga medis yang menangani mereka. Tuhan juga akan menjaga dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk menangani setiap proses persalinan nanti ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk hal-hal yang lain yang kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang tidak kami ketahui.